Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khairi wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa di mana saja pun berada yang kami hormati, semoga kita tetap dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puasa Ramadan yang keempat. Semoga kita tetap mendapat keberkahan dan kita tetap melanjutkan aktivitas kita seperti biasanya disebabkan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kajian kita, kajian tasawuf, yaitu bab adab tentang masuk kamar mandi. Di kitab saya ini di halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabi dukhulil khala'i. Ini bab tentang membahas adab-adab masuk ke kamar mandi, atau kalau bahasa Inggrisnya yang disingkat anak Indonesia WC. Ibaratnya begitu, WC. Salah satu sunnah Rasulullah yang diajarkan Rasulullah kepada kita, yaitu bagaimanakah adab atau bagaimanakah tingkah laku kita ketika kita masuk ke dalam kamar mandi. Fa idza qasadta baital ma'i liqada'il hajati fataqaddam fit dukhuli rijlakal yusra wa fil khuruji rijlakal yumna. Maka apabila engkau ingin apabila engkau bermaksud ke kamar mandi liqada'il hajati, untuk menunaikan hajat, fataqaddam fid dukhul, maka dahulukanlah ketika masuk rijlakal yusra, akan kakimu yang kiri, wa fil khuruji, dan ketika keluar akan kakimu yang kanan. Nah, apabila kita mengamalkan adab ini, masuk ke kamar mandi kita jangan sepele. Kenapa? Memang kamar mandi ini adalah sebiasa kita dengar yang namanya tempat membuang kotoran. Tetapi saking sayangnya Allah kepada kita, saking sayangnya Rasulullah kepada kita, tetap dicatat kebaikan. Tapi dengan syarat punya adab. Apa adabnya? Adab yang pertama katanya adalah langkahkan kaki kiri ketika masuk. Ketika kita melangkahkan masuk kamar mandi, kaki kiri duluan masuk ke dalam, maka dicatat satu kebaikan. Masya Allah, luar biasa kita sebagai umat Islam. Apapun yang kita lakukan, selama itu kita amalkan yang diajarkan Rasulullah, dicatat kebaikan. Kemudian ketika keluar, maka dahulukanlah kaki yang kanan, dua kebaikan lagi. Yang pertama ketika masuk, yang kedua ketika keluar, sudah dua kebaikan di dalam kamar mandi. Wala tastashib syai'an alaihi ismallahi ta'ala wa rasulahu. Dan jangan engkau membawa atau menanggung sesuatu atas nama Allah Ta'ala dan atas nama Rasulullah. Artinya seperti cincin, kalau ada kalimat Allah tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Atau peci kita ini ada tulisan la ilaha illallah atau tulisan Allah, tulisan Rasulullah, tinggalkan, jangan dimasukkan ke dalam ke kamar mandi, karena itu sangat dilarang. Apabila kita amalkan ini, dicatat lagi pahala bagi kita. Masya Allah, inilah kita umat Islam. Atau ada baju, kaos, tulisan la ilaha illallah, tulisan kalimat Allah, tulisan Rasulullah, dan lain sebagainya yang ada kalimat-kalimat Allahnya, maka tinggalkan dulu di luar kamar mandi. Apabila kita mengamalkan ini, dicatat lagi bagi kita pahala. Sudah 3 pahala dicatat, ketika masuk, ketika keluar, dan meninggalkan nama-nama Allah di luar kamar mandi.
Wala tadakhul khasiran. Inilah di sini namanya la nahiyah. Masuk kepada fi'il mudhari'. La nahiyah masuk kepada fi'il mudhari' menjadi jazam. Fi'il mudhari' mukhatab. Pertanda la nahiyah masuk kepada fi'il mudhari' mukhatab, maka dijazamkanlah akhir kalimat la tadakhul. Seperti hadis Rasulullah, la taghdab, jangan engkau marah. Itu juga la nahiyah. Wala tadakhul khasirar ra'si wala hafil qadamaini. Selanjutnya sunnah Rasulullah, jangan engkau masuk ke dalam kamar mandi keadaan tidak ada penutup kepala. Usahakan ada penutup kepala. Kenapa mesti ditutup kepala? Karena salah satu masuknya pintu setan adalah di dalam kamar mandi, masuk dari atas. Sehingga ketika masuk ke kamar mandi kita menghayal. Memang kalau sudah masuk kamar mandi yang enakan bawaannya itu menghayal kemana-mana. Menghayal kemana-mana. Yang tak pernah teringat. Bagi sang pemuda, sang pecinta akan teringat dengan kekasihnya. Menghayal di kamar mandi itu. Tapi kalau bagi orang tua yang suka selingkuh teringat dengan janda. Jadi sebab itu pakai tutup. Penutup. Entah anduk, entah kain, dan lain sebagainya. Penting kepala ditutup. Kalau kami di pesantren biasanya kalau masuk kamar mandi itu nggak pakai tutup. Tapi tangan kami, ini tangan, kami tutup seperti ini. Minimal ininya, ubun-ubunnya ini. Ditutup seperti ini. Seperti ini ditutup ketika buang air kecil. Atau ketika buang air besar. Tapi alangkah bagusnya pakai kain. Seperti ini umpama, taruh begini. Seperti ini dia. Seperti ini ditaruh untuk menutup kepala. Yang penting jangan kosong. Itu adalah salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akan dicatat bagi kita pahala. Masya Allah. Ternyata di dalam kamar mandi sangat banyak ladang pahala. Di dalamnya bermacam-macam kebaikan. Sekalipun nampak sepele. La tahtakir mandunaka. Jangan anggap remeh yang di bawahmu. Apapun yang kita lakukan jangan anggap remeh. Kenapa? Innallaha la yastahyi ayat riba masalam ma ba'udah. Seekor lalat saja Allah tidak malu menciptakannya. Kenapa? Semua ada manfaatnya. Kemudian wala hafil qadamain, jangan pula kosong dua kaki. Inilah salah satu kesalahan yang terjadi di mana-mana. Kalau bisa setiap masjid sediakan sandal khusus ke kamar mandi. Kenapa? Supaya tidak kosong. Sangat disunnahkan dan sangat dianjurkan kita punya tutup kaki. Seperti sandal dan lain sebagainya. Kalau takut kotor masjid dan lain sebagainya, siapkan khusus sandal untuk kamar mandi. Supaya tertutup kaki kita. Itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa lagi sunnah Rasulullah? Baca doa. Apa doanya? Waqul indad dukhul, dan katakanlah ketika masuk. Qul fi'il amar. Qul asalnya berasal dari qala. Qala yaqulu qul fi'il amar. Indad dukhuli, dan katakanlah ketika masuk. Bismillahi a'udhu billahi minar rijisin najatil khabithil mukhbithis syaitanir rajim. Tapi dengan syarat, ketika kita membaca doa, ketika masuk kamar mandi tidak boleh diucapkan. Karena ada kalimat Allah. Lalu di mana diucapkan doa? Di dalam hati. Ucapkan di dalam hati atau di samping pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi masih tertutup, boleh dibaca doa. Berdoa mau masuk kamar mandi, boleh ngangkat tangan dan boleh tidak mengangkat tangan. Yang penting dia jangan diucapkan kalau sudah dekat ke kamar mandi, apalagi pintunya terbuka. Cukup dalam hati saja. Itu syarat mengucapkan doa. Kemudian indal khuruj, dan ketika keluar, gufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini wa abaqu alayya ma yanfa'ani. Dicatat lagi kebaikan. Masuk dicatat kebaikan, keluar dicatat kebaikan, tidak membawa kalimat Allah dan kalimat Rasul dicatat kebaikan. Ditutup kepala dicatat kebaikan, ditutup kaki dicatat kebaikan, dibaca doa ketika mau masuk dicatat kebaikan, dibaca doa ketika keluar dicatat kebaikan, dan ketika membasuh kemaluan dibaca doanya di dalam hati, yaitu doanya yang sering kita dengar, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Ketika mau masuk dibaca doanya, dan ketika istinja juga dibaca doanya. Juga itu akan dicatat kebaikan. Juga akan dicatat kebaikan.
Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat-sifat munafik. Itu juga termasuk doa ketika membasuh kemaluan. Itu juga dicatat kebaikan. Kemudian selanjutnya apa sunnah Rasul selanjutnya ketika masuk kamar mandi? Wayam bagi anta'ud dan nabala qabala qada'il hajati. Dan sepantasnya orang yang memasuk ke kamar mandi menyiapkan batu sebelum qada hajat. Ini zaman dulu. Di zaman dahulu karena susah air ada boleh beristinja dengan batu. Kalau zaman sekarang dikiaskan dengan tisu. Kalau kita sedang perjalanan musafir, baik di bus dan lain sebagainya, susah cari air, siapkan kian tisu. Kalau siapkan tisu, maka ketika kita buang air kecil di tengah jalan, maka pakai tisu itu, boleh. Atau kertas, yang penting membuat kering. Kemudian selanjutnya wa'alla tastanjiya bil ma'i fi maudhi'i qada'il hajati. Dan jangan engkau beristinja dengan air pada tempat qada hajat. Artinya itu tempat qada hajatnya enggak mengalir airnya, tenang dia di situ pula qada hajat. Jangan, kalau bisa dihindari. Namun di dalam kitab lain disunnahkan qada hajat tidak ada orang satupun. Nah, kenapa? Supaya tidak tercium bau qada hajat kita itu. Kenapa? Sunnahnya hukumnya menutup kotoran. Sunnahnya hukumnya tidak menampak-nampakkan kotoran kita. Baik kotoran mata, kotoran hidung, kotoran telinga. Ini kadang-kadang kita mengkorek-korek telinga di hadapan orang ramai. Nah, sebenarnya sangat disunnahkan jangan ada orang yang tahu tentang kotoran kita. Kemudian apa lagi? Wa antastabira minal bauli bitanahnuhi. Dan disunnahkan berdehem-dehem 3 kali. Tarik napas, tarik napas lagi, tarik napas lagi, berdehem-dehem 3 kali. Sangat disunnahkan ketika kita beristinja atau buang air besar. Kemudian apalagi? Wan nadru salasan, sunnah 3 kali berdehem-dehem bi imraril yadil yusra ala asfalil qadibi, dengan menggosokkan tangan kiri di bawah qadib asyafah. Asyafah artinya kemaluan. Di bawah kemaluan kita digesek sambil berdehem supaya kotoran itu hilang. Nah, ini saja dulu tentang adab masuk kamar mandi. Sebenarnya masih banyak, besok kita lanjutkan insyaallah. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat. Sehat walafiat. Jadi besok kita lanjutkan karena masih banyak. Inilah sunnah-sunnah Rasul. Apabila kita amalkan, maka akan banyak pahala kita ketika masuk ke dalam kamar mandi. Itu saja. Nasrum minallah wa fadhun qarib wa basyiril mu'minin. Allahu mawjudun bila makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.